mohon untuk mendengarkan sambutan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Kepada Sejawat Apoteker Nurul Falah Edi Pariang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sejawatku, para apoteker baru peserta Popca yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, atas nama Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat. Anda semua menjadi apoteker yang hebat-hebat karena Anda sudah lulus uji kompetensi apoteker Indonesia secara nasional. Karena lulusnya secara nasional, maka insya Allah apoteker dimanapun berada, kualitasnya sama, tidak seperti zaman saya dulu. Waktu kuliah saya lulusan UGM, yang lulusannya pada saat itu ditentukan oleh institusi pendidikan tingginya masing-masing. Maka saya tentu berbeda dengan universitas yang lain, berbeda dengan apalagi saya negeri, ada yang swasta. Kalau sekarang no way ya, semua lulusan UKAI, semua lulusan apoteker Indonesia yang sekarang menjadi peserta Popca ini sama kualitasnya karena sudah mengikuti uji kompetensi apoteker Indonesia. Sekali lagi, selamat untuk Anda. Pada kesempatan ini Anda sekalian akan mengikuti Popca, di mana di situ dilakukan pengenalan organisasi. Anda simak baik-baik dalam rangka Popca ini, karena kalau Anda menjadi apoteker dan nanti berada di area praktek kefarmasian, pekerjaannya adalah melakukan praktek kefarmasian, maka Anda tidak bisa lepas dari organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia. Oleh karena itu, dengan Popca ini Anda dikenalkan dengan baik terkait dengan program organisasi, ADART organisasi, peraturan organisasi, kode etik apoteker Indonesia, bahkan juga program yang terbaru dari Ikatan Apoteker Indonesia untuk memfasilitasi adik-adikku sekalian di dalam praktek, yaitu program SIAP, Sistem Informasi Apoteker Indonesia. Nah, kalau Anda semua nanti sudah paham, maka insya Allah Anda tidak akan gelap di dalam Anda menjalankan aktivitas berpraktek kefarmasian dan juga berhubungan dengan Ikatan Apoteker Indonesia di pengurus cabang, pengurus daerah, maupun juga di pengurus pusat. Selamat mengikuti Popca. Saya doakan Anda semua sukses, dimudahkan urusannya, dan rezekinya berkah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, sama-sama kita sudah menyaksikan sambutan dari Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia melalui video ya, yaitu dari Apoteker Dr. Andes Nurul Falah Edi Pariang. Baik, rekan sejawat semuanya, khususnya serta kepada Ketua Pengurus Daerah, kepada Dekan Fakultas Farmasi UTA Jakarta, pada para pemateri dan panelis, kita buat foto bersama dulu sebelum kita melangkah ke acara utama, yaitu pemaparan materi dari 1, 2, 3. Panitia mohon dibantu untuk foto bersama. Tapi ini, silakan videonya Pak. ini. Materinya mana? Silakan Pak Rasid. Ya, Pak Nelson silakan Pak. Pak Nelson mana? Itu ya nggak ditutup itu ha. Diklik lah. Silakan Pak. Gitu dong. Oke. Baik. Jangan ketawa Pak Rasid. Iya. Boleh semuanya lihat kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Yes. Baik. Terima
panitia yang sudah melakukan sesi foto bersamanya. Baik, Bapak Ibu rekan sejawat semuanya, khususnya kepada adik-adik kita yang sudah lulus sebagai apoteker dari Fakultas Farmasi UNPAD 45 Jakarta, kita akan memasuki sesi pertama ya, yaitu tentang kode etik. Saya akan mengingatkan kembali, pertama kita ada 4 sesi ya. Sesi pertama tentang materi etik dan disiplin. Sesi kedua tentang penayangan video inspiring pharmacist and branding. Sesi ketiga tentang pengenalan organisasi ya dan layanan anggota. Sesi keempatnya ada pengenalan dari YPG, seminar YPG. Ini merupakan organisasi muda ya, yang rasanya cocok buat adik-adik kita yang baru lulus sebagai apoteker untuk bisa bergabung nanti ke YPG. Dibawakan langsung oleh apoteker Muhammad Haidar Ali Espam. Baik, untuk mempersingkat waktu, rekan-rekan sejawat semuanya, khususnya kepada para peserta, kita memulai sesi pertama yaitu materi etik dan disiplin yang akan dibawakan langsung oleh seseorang yang luar biasa sekali. Beliau adalah Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Jakarta Utara, serta beliau juga adalah salah satu alumni dari Universitas 15 Agustus Jakarta. Sama seperti saya, alumni dari UNTAK Jakarta. Beliau lama malam melintang di dunia marketing ya, tetapi pada pagi ini akan memaparkan dari sisi etik dan disiplinnya. Karena beliau selain sebagai Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Jakarta Utara juga, beliau adalah sebagai anggota dari Medai Pengurus Daerah Ikatan Apoteker DKI Jakarta. Baik, kami persilahkan kepada Apoteker Dr. Andes Nelson Marbun untuk menyampaikan paparan materinya. Bagi peserta semuanya, silahkan jika ada yang ingin dipertanyakan bisa disampaikan melalui kolom yang disediakan, yaitu kolom Q&A. Kami persilahkan Pak Apoteker Nelson Marbun. Oke, terima kasih Pak Atu. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Farmasi UTA 45. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pusat IAI. Yang kami hormati teman-teman yang melaksanakan POPCA ini. Dan adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Adik-adik, seperti sudah disebut-sebut tadi, Anda menghadiri POPCA ini, sudah tadi dipaparkan sedikit-sedikit ya. Saya nggak tahu apakah adik-adik semua sudah mengurus surat tanda registrasi apoteker. Di dalam kita mengurus surat tanda registrasi apoteker itu, di sana kita membuat surat pernyataan akan mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan etika profesi. Pernyataan itu kita tanda tangani di atas meterai. Di sana kita berjanji akan bersungguh-sungguh mematuhi peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan etika profesi serta ketentuan organisasi Ikatan Apoteker Indonesia. Bersungguh-sungguh membangun kebersamaan dan solidaritas antar anggota Ikatan Apoteker Indonesia berdasarkan prinsip saling menghargai serta menjunjung tinggi tanggung jawab keprofesian. Bersungguh-sungguh turut membangun, membina, dan mengembangkan kompetensi apoteker Indonesia. Nah, sekarang mari kita breakdown ini yang sudah kita berjanji itu loh, di atas meterai itu. Baik, oke. Next slide.
Tujuannya kita pertemuan pagi ini apa? Supaya kita, adik-adik sekalian, mampu menerapkan kode etik apoteker Indonesia, pedoman disiplin apoteker Indonesia dalam menjalankan praktik kefarmasian yang bertanggung jawab dan siap menghadapi permasalahan karena adanya kemungkinan pelanggaran dan penanganannya. Next. Topik kita pagi ini ya sebagai pengantar itu medai apoteker praktek bertanggung jawab, kode etik apoteker Indonesia, pedoman disiplin apoteker Indonesia, dan kemungkinan pelanggaran serta bagaimana penanganannya. Next. Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia ini ada di tingkat pusat, ada tingkat di daerah, dan ada tingkat cabang. Jadi kalau majelis etik disiplin apoteker itu adanya ada di pusat dan di daerah, di cabang nggak ada. Next. Tugas medai IAI pertama, membina, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kode etik dan disiplin apoteker. Membuat keputusan melalui sidang dugaan pelanggaran terkait permasalahan etik dan disiplin. Memberikan pendapat atau mediasi terkait peraturan organisasi di lingkungan IAI. Next. Sekarang kita ke apoteker praktek bertanggung jawab. Ya. Praktek kefarmasian secara profesional dan etik. Apa itu? Adalah menguasai kode etik yang berlaku dalam praktek profesi. Praktek legal sesuai ketentuan regulasi. Praktek profesional dan etik, yaitu mampu melakukan praktek kefarmasian secara profesional dan etis. Ya, next. Apoteker praktek bertanggung jawab. Itu sesuai dengan moral etika, disiplin, dan legal. Tugas terukur yang kita pikul itu untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan, kewajiban yang dibebankan, peraturan dan standar prosedur yang ditetapkan, ya, SOP itu. Ya, next. Tugas kita dalam praktik apoteker yang bertanggung jawab. Ya, sini kita harus memelihara kompetensi itu. Anda saya rasa sudah mendapatkan surat kompetensi, ya, sertifikat kompetensi, sorry. Setelah kita mendapatkan sertifikat kompetensi, kita harus terus belajar. Sertifikasi dan supaya mengikuti perkembangan perundang-undangan dan iptek. Jadi kita terus belajar itu. Kan katanya kalau nggak salah di Seven Pharmacy Star itu, kalau sekarang barangkali bukan Seven lagi, long life learning, ya, long life learning katanya. Nah, kita di dalam praktik itu kita membuat SPO, membuat instruksi kerja, dan menyediakan serta membina tenaga kesehatan. Kita jangan lupa memelihara pencatatan serta membuat penampilan laporan. Next. Kode etik apoteker Indonesia ini konon disahkan pada Kongres ISPI ke-17 tahun 2005 di Bali. Disahkan kembali lagi dalam Kongres ISPI ke-18 2009 di Jakarta. Jadi adik-adik, sebelum namanya Ikatan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, kumpulan profesi kita disebut dulu ISFI, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Jadi yang masih belum apoteker dan yang sudah apoteker bergabung di sana, di ISFI. Nah, ini terdiri dari mukadimah, 5 bab dan 15
11 pasal. Next. Kode etik. Kode etik itu ada secara moral. Itu sikap, perilaku, dan perbuatan. Dan ada yang menurut pedoman, yaitu praktik kefarmasian dan kehidupan profesi. Ini kita buat, kode etik apoteker ini dibuat oleh kita. Ya, next. Mengapa perlu Kiai dan PDA ini? Ya, kenapa perlu? Perundang-undangan mengamanatkan, namun belum semua diatur. Kita dituntut fair, adil, jujur, dan berbudi luhur. Apoteker itu adalah profesi, baik secara individu ataupun dalam kelompok. Dalam profesi harus kompetensi seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Lalu kita itu ada kontak dengan tenaga kesehatan yang lain dan masyarakat. Jadi ada pertanggungjawaban dan mutu pelayanan pekerjaan. Banyak kemungkinan waktu pengambilan keputusan salah atau benar, ataupun ada konflik. Next. Tujuannya apa dah? Menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, meningkatkan pengabdian anggota, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan layanan kepada pengguna jasa, menentukan standar sendiri. Jadi meningkatkan layanan kepada pengguna jasa, yang dimaksud di sini yaitu pasien itu ya. Jadi kalau dulu itu kita patient oriented sekarang itu, bukan lagi drug oriented. Sekarang sudah harus patient oriented. Next. Kode etik apoteker Indonesia, ya, ada kewajiban, ada larangan. Seperti tadi itu, diri sendiri, kita berkorelasi dengan teman sejawat, tenaga kesehatan yang lain. Ini tujuan untuk klien atau masyarakat, dalam hal ini adalah pasien itu. Ya, next. Kewajiban terhadap diri sendiri. Nah itu, Anda katanya hari Rabu baru mengucapkan sumpah apoteker ya. Jadi setelah Anda mengucapkan sumpah apoteker itu, Anda harus mengamalkannya. Lalu menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia. Menjalankan profesi sesuai standar kompetensi apoteker Indonesia. Berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan. Mengikuti perkembangan kefarmasian, itu tadi si Medi tadi itu. Menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri. Berbudi luhur dan memberikan contoh yang baik. Menjadi sumber informasi, ya. Kita itu di apotek itu sumber informasi mengenai obat-obatan. Lalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan. Nah ini penting banget ini. Sebab berubah-berubah itu perundang-undangan itu. Ya, next. Kewajiban terhadap masyarakat, teman sejawat, dan nakes lain. Kita mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat itu, pasien itu, lalu menghormati hak asasi masyarakat, melindungi makhluk hidup insani, memperlakukan teman sejawat sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Saling mengingatkan dan saling menasihati dengan teman sejawat. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan teman sejawat. Mempertebal rasa saling mempercayai dengan teman sejawat. Saling mempercayai, menghargai, dan menghormati sejawat, petugas kesehatan, tadi nakes, tadi di atas itu. Menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan atau berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan. Jadi
kita jangan barangkali menjelek-jelekan yang tidak benar gitu loh. Ya, next. Pedoman penilaian pelanggaran etik apotek. Kriteria pelanggaran etika. Bisa tidak tahu kealpaan kita kurang perhatian, memang kita kurang terampil, atau disengaja. Itu nanti pembuktiannya adalah melakukan sesuatu yang tidak harusnya dilakukan. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Melakukan sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, ini dari sini diambil kriteria pembuktian bahwa kita melakukan pelanggaran etik. Ya, next. Sanksi pelanggaran etik. Ini usulan MEDA. MEDA itu ya Majelis Etika dan Majelis Etika dan Disiplin Apoteker Indonesia. Adalah pembinaan khusus untuk penyadaran. Ya, jadi dibina lagi dia. Penundaan sementara praktek apoteker. Nah, ini. Jadi kita nggak dibolehkan praktek. Yang lebih lagi drastis lagi, pencabutan rekomendasi untuk praktek apoteker. Jadi kita tidak dibolehkan praktek. Ini sanksi. Jadi adik-adik berat loh. Jadi pembinaan khusus supaya sadar kita jangan berbuat melanggar etik lagi, atau penundaan sementara praktek apoteker. Lebih dramatis ini pencabutan rekomendasi untuk praktek apoteker. Ya, next. Disiplin apoteker. Disiplin apoteker merupakan kepatuhan apoteker untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan melaksanakan praktek kefarmasian yang sesuai dengan keilmuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan praktek kefarmasian. Pelanggaran dapat dalam bentuk ucapan. Ucapan aja bisa kita divonis melanggar kode disiplin. Tulisan, perbuatan yang dapat dikenakan hukum disiplin, itu dia. Kita perhatikan ini. Ya, next. Pedoman disiplin apoteker Indonesia. Disiplin adalah kepatuhan terhadap aturan-aturan melalui pelaksanaan praktek apoteker yang sesuai dengan standar kompetensi dan pedoman praktek apoteker. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesional yang baik. Berperilaku untuk menjaga martabat dan kehormatan apoteker. Itu pedoman kita itu. Ya, next. Nih, beberapa ini banyak ya bentuk pelanggaran disiplin apoteker. 1. Melakukan praktek kefarmasian dengan tidak kompeten. Itu melakukan praktek kefarmasian tidak dengan standar praktek profesi. Atau tidak dengan standar kompetensi yang benar. Sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan, kerugian pasien atau masyarakat. Membiarkan berlangsungnya praktek kefarmasian yang menjadi tanggung jawabnya tanpa kehadirannya, ataupun tanpa apoteker pengganti atau apoteker pendamping yang sah. Mungkin adik-adik sudah mendengar itu istilah no pharmacist no service. No pharmacist no service. Tidak ada apoteker, apotek itu kita tutup dulu. Selanjutnya mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu atau tenaga-tenaga lainnya yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Makanya asisten apoteker itu mereka juga punya STR ya. Itu yang boleh kita pekerjakan. Ya, next. Membuat keputusan profesional yang tidak berpihak kepada kepentingan pasien. Itu tadi tuh patient oriented. Tidak memberikan informasi yang sesuai atau yang up to date, harus dengan cara yang mudah dimengerti oleh pasien. Ya, jadi kalau tidak jelas, nanti menimbulkan
kerugian pasien itu. Tidak melaksanakan standar prosedur operasional sebagai pedoman kerja bagi seluruh personel di sarana pekerjaan sesuai dengan kewenangannya. Jadi nanti adik-adik itu dimanapun di bidang mana bekerja, pelayanan, ya, misalnya pelayanan, Anda harus buat SOP di apotek itu sebagai standar. Jadi bukan untuk Anda aja itu, tapi untuk semua yang di apotek itu. Kalau di apotek ya, kalau di PBM, Anda juga harus buat SOP-nya. Malah di industri, kalau industri saya rasa sudah ada SOP bakunya di sana ya. Lalu apalagi kesalahannya memberikan sedang informasi yang tidak terjamin mutu, keamanan dan khasiat kepada pasien. Kita juga waktu belajar dulu di bangku kuliah kan ada itu, obat itu harus bermutu, aman dan berkhasiat. Melakukan pengadaan termasuk produksi atau distribusi obat atau bahan baku obat tanpa prosedur yang berlaku sehingga berpotensi menimbulkan atau tidak terjaminnya itu tadi yang di atas, tidak terjaminnya mutu, khasiat obat. Ya, next. Tidak menghitung dengan benar dosis obat sehingga dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian kepada pasien. Ini rasanya termasuk screening resep ini ya, kalau kita nanti menerima resep dari dokter ya. Jadi harus menghitung dosis obatnya. Melakukan penataan penyimpanan obat tidak sesuai standar sehingga berpotensi menimbulkan penurunan kualitas obat. Yang paling contoh banget itu misalnya kalau Anda menyimpan vaksin itu ada suhu tertentu di sana yang harus kita ikutin. Menjalankan praktek kefarmasian dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental yang sedang terganggu sehingga merugikan kualitas pelayanan profesi. Jadi kita harus dalam keadaan sehat itu kalau mau menjalankan praktek di tempat kita bekerja. Dalam penata laksanaan praktek kefarmasian, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya tanpa alasan pembenaran yang sah sehingga dapat membahayakan pasien. Jadi semua adalah untuk kepentingan pasien. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan dalam pelaksanaan swamedikasi atau self medication yang tidak sesuai dengan kaidah pelayanan kefarmasian. Jadi kita ada aturannya untuk melakukan swamedikasi itu ya, obat-obat swamedikasi pun ada ditentukan kan. Memberikan penjelasan yang tidak jujur, tidak etis, tidak objektif kepada yang membutuhkan. Jadi Anda atau kita nanti kalau Anda di apotek itu harus ikut membantu. Misalnya ada obat yang ada logonya, Anda harus menerangkan bahwa itu sesuai dengan resep Inggris dokter. Tentunya kita juga supaya dia nanti bisa menyetujui kalau kita ganti misalnya obat generik dengan obat dagang itu. Menolak atau menghentikan pelayanan kefarmasian terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah. Jadi Anda nggak boleh sembarangan menolak. Kalau datang resep itu ya misalnya harus dengan alasan yang layak dan sah. Ya kalau memang misalnya stok tidak ada, dia boleh itu. Lalu tidak boleh membuka rahasia kefarmasian kepada yang tidak berhak. Itu tidak boleh. Kecuali kalau diminta oleh yang berwajib. Nah ini lagi, menyalahgunakan kompetensi apotekernya. Ya, jelas ya. Lalu berpraktek dengan menggunakan surat tanda registrasi apoteker, STRA, atau surat izin
apoteker SIPA atau potensi yang tidak sah. Ya jelas ya, yang boleh mengeluarkan STRA itu cuma DPS itu. KFN. SIPA itu yang mengeluarkannya itu di sekarang itu kecamatan itu. Sertifikat kompetensi yang boleh mengeluarkan itu adalah pengurus IAI. Dalam hal ini pengurus pusat melalui pengurus daerah. Tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan Majelis Etika dan Disiplin Apoteker Indonesia kalau ada pengaduan dugaan pelanggaran disiplin. Kita harus memberikan dokumen alat bukti yang benar. Itulah tadi, makanya ada di atas itu kita selalu membuat catatan, membuat dokumen. Ini salah satunya. Jadi kalau ada komplain, kita membuat catatan-catatan yang baik. Kita bisa tinggal buka catatan itu. Lalu membuat keterangan farmasi yang tidak didasarkan kepada hasil pekerjaan yang diketahuinya secara benar dan patut. Jelas dong ya, bukan jadi di luar dari kewenangan kita sebagai apoteker. Oke, next. Nah, apa sanksi pelanggaran disiplin? Berikan peringatan tertulis. Lalu rekomendasi pembekuan atau pencabutan STRA atau SIPA-nya. Lalu berkewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan apoteker. Ini berat nih kan? Kalau masih peringatan tertulis ya tegur lagi tuh. Pembekuan atau pencabutan STRA ya kita bisa praktek. Tidak ada STRA, tidak ada SIPA, ya kan? Lalu kita disuruh mengikuti pendidikan pelatihan di institusi pendidikan apoteker, disuruh belajar lagi. Oke, next. Pak Nelson, waktunya 5 menit lagi Pak Nelson. Iya, oke kalau gitu. Nah, penanganan pelanggaran disiplin apoteker, ya, diadukan ke media daerah, di sana konfirmasi itu ditelah, apa ada dugaan adanya pelanggaran, diadakan persidangan, kalau diterima diadakan sanksi, kalau banding direhab. Ya, next. Pengaduan adanya pelanggaran etika disiplin apoteker Indonesia. Sumbernya tentu pasien, tenaga kesehatan, ya tenaga kesehatan lain bisa loh mengadu kita. Teman sejawat, ya jelas pengurus IHI, PP, PD, PC, dan pihak lain yang berkepentingan. Oke, next. Next, lo majelis sidang etik, ya. Ada pengadu, ada saksi. Teradu, membela saksi. Tanggapan pengadu atau teradu. Pertanyaan anggota majelis sidang. Kesimpulan tertulis pengadu dan terbaik. Kesimpulan majelis. Keputusan, lalu keputusan sidang majelis. Oke, next. Nih, tata cara penanganan kasus oleh media itu. Ya. Ini ada pendaftaran berapa harga apa, pemeriksaan pengaduan harga berapa, laporan penerimaan berkas, semua ada terinci hari-harinya ini sampai ke penyelidikan itu 14 sampai dengan 20. Nah, nanti di sana disimpulkan layak disidang kah atau perlu tambahan. Oke, next. Jadi kesimpulannya, ya, makanya tadi pembukaan itu saya, kalau sudah Anda punya STRA yang mengatakan ada surat pernyataan itu loh, yang di atas meterai. Jadi
tanpa pelaksanaan kode etik dan disiplin apoteker yang baik dan benar, maka praktek farmasi hanya akan menjadi sebuah pekerjaan saja sebelum menjadi profesi. Nah, itu harus kita campurkan itu begitu. Oke. Next. Nah, ini dia. Mari awali pelaksanaan kode etik dan disiplin apoteker Indonesia yang baik dan benar dari diri kita sendiri. Ini sama dengan disiplin pribadi maksudnya. Oke? Ya, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Saya kembali ke Pak Atu sebagai moderatornya. Silakan Pak Atu. Baik, terima kasih kepada apoteker Dr. Andes Nelson Marbun yang sudah memaparkan dengan jelas tentang kode etik dan disiplin bagi kita semuanya, ya. Sangat menarik sekali rekan-rekan sejawat semuanya. Kita tadi dibukakan oleh wawasan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Apoteker Nelson. Ternyata kita di dalam berpraktek ada rambu-rambunya ya Pak Nelson ya. Ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Ini untuk apa? Supaya kita tidak terjebak ke dalam perbuatan yang memang menyalahi ketentuan dalam perundang-undangan kita. Ini sesuatu yang sangat berarti sekali bagi kita semua seharusnya, karena kita pasti akan bekerja dan tentu kita tidak ingin saat kita berpraktek tersebut kita melakukan pelanggaran baik disiplin, etik ataupun yang sangat kita khawatirkan adalah masuk ke ranah pidana ya Pak Nelson ya. Betul, pidana. Baik, rekan sejawat semuanya, apoteker adik-adik kita semuanya, kami persilakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom Q&A atau kolom chat ya. Silakan, saya ada waktu kita 15 menit untuk kita berdiskusi ya. Saya rasa ini materi yang sangat bagus sekali karena ini sebagai payung hukum kita ya, sebagai dasar bagi kita untuk berpraktek bertanggung jawab. Baik, Bapak Apoteker Dr. Andes Nelson Marbun, sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya ingin bertanya Pak Nelson ya, mudah-mudahan ini jadi bermanfaat bagi kita semuanya dan khususnya kepada adik-adik kita. Ya, tadi Bapak sampaikan yang dengan sangat baik sekali pada saat kita mengurus LCRA kita mengisi pernyataan ya Pak ya, jangan melakukan pelanggaran. Nah, yang ingin kami tanyakan Pak, sejauh mana kewenangan dari Medai ya, dalam hal ini adalah Medai DKI Jakarta menangani kasus-kasus seperti ini. Apakah kasus pidana Medai masuk juga atau hanya sebatas etik dan disiplin saja Pak? Bagus sekali Pak Atu. Jadi kita di Medai itu jelas, makanya tadi kalau kita ikutin itu ya, kita lihat ini ranahnya etika atau disiplin ya, atau sudah masuk ranahnya pidana. Pidana itu bukan kita yang nangani itu. Nah, kalau sudah sampai pidana itu, adik-adik supaya tahu bahwa dari PP itu ada Pak Atu, penasihat hukum itu apa? Ya, ini Pak, pengacara. Pengacara. Kita punya lawyer. Kalau sudah pidana, apalagi kita misalnya dipidanakan dibuat-buat, sekarang itu kan bisa aja itu pengacara itu kan siap, pengurus pusat siap menyediakan pengacara untuk kita dan dibiayai oleh pengurus pusat. Jadi nanti kalau Anda lihat adik-adik, ada iuran Anda itu 10.000 untuk itu. Jadi itu kita store, membackup kalau ada pidana yang harus mengongkosi pengacara. Jadi kita tetap selalu di-backup oleh pengurus Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, mudah-mudahan kita seperti kata Pak Atu tadi, kita berjalan yang benar. Kalau sudah nggak benar, seperti akhir-akhir ini ada peristiwa-peristiwa itu, masuk ke pidana jadi berat gitu loh. Jadi jelas kita perdata lah katakan Pak ya, kalau
di luar pidana itu pidana itu sudah kita berikan, yang megang itu sudah pengurus pusat. Begitu Pak Atu. Baik, Pak, mungkin adik-adik kita masih sedikit bingung ya, khawatirnya ke depannya mana yang masuk ranah pelanggaran disiplin, mana yang masuk ranah pidana. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh, Pak. Oh, ini masuknya disiplin. Nah, seperti apa contohnya gitu ya, Pak ya? Etika dan disiplin. Nah, itu tadi itu. Misalnya kita menerima resep itu loh. Resep. Ya. Contoh di Jakarta Utara itu, Pak Atu. Ya. Di media sosial kita itu ramai tuh. Aku nggak bisa baca ini. Aku nggak bisa baca resep ini. Tolong dong, apa ini bacanya ini? Nah, mereka supaya tidak melanggar disiplin, di fotokopi itu, tapi nama pasien dan nama dokter itu tidak dicetak. Tapi kalau tercetak bulat-bulat ini Pak Atu, tuh bisa kita dadukan, bukan etika disiplin lagi, sudah bisa dibelokkan kita ke pidana. Baik, Pak. Pak, misalkan ya Pak, apoteker kan sekarang kita IAI sudah menggalakkan tentang praktek apoteker bertanggung jawab seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kita ya Pak ya. Nah, ketika ada apoteker yang bekerja di apotik tetapi tidak bekerja Pak, hanya memasang ijazah saja, ini apakah masuk ke ranah pelanggaran etik dan disiplin atau masuk juga ke ranah pidana Pak? Jadi namanya terpampang tapi dia tidak berpraktik Pak. Oh yes, itulah yang kita semua yang terus kan, no pharmacist, no service. Itu termasuk etika dan disiplin. Itu termasuk etika dan disiplin. Nah, itu ditangani oleh pengurus IAI. Ya. Jadi itu pidana. Betul. Itu kita ada penanganannya ya Pak ya. Yes. Saya juga ingin menyampaikan kepada adik-adik kita semuanya bahwa kita di pengurus daerah Ikatan Apoteker DKI Jakarta juga ada bidang advokasi ya Pak Nelson ya. Yes, advokasi. Komunikasi. Iya. Jadi tadi mungkin nanti seperti Pak Nelson sampaikan, kita akan memilah mana terjadi pelanggaran etik dan disiplin, mana pidana. Itu biasanya tim advokasi kita mulai bergerak ya Pak ya, bekerja sama. Iya. Sekiranya tidak bisa ditangani bekerja sama dengan bidang advokasi pusat ya Pak. Kalau sudah mulai ada pidana itu, terjunlah tim advokasi kita. Ya, baik. Baik, kami persilakan kepada adik-adik kita, para apoteker untuk menggali lebih dalam lagi seperti apa sebenarnya etik dan disiplin ini harus kita pahami ya. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung kolom di Q&A. Pak Nelson sambil menunggu pertanyaan, Pak Nelson menarik sekali apa yang Bapak sampaikan tadi perihal pelanggaran, Pak. Justru kadang-kadang kita terjebak dengan keasikan bekerja ya Pak ya. Nah, misalkan begini Pak, kita melayani obat yang tidak ada resepnya. Nah itu harusnya seperti apa Pak? Karena ya banyak rekan-rekan sejawat kita ketika ada pasien datang ke apotik membeli amoksisilin, apakah itu harus kita layani atau tidak ya Pak ya? Nah karena kan itu kita misalkan khawatir Pak Guliani, ini saya melanggar etik nggak ya gitu. Oh itu jelas melanggar etik disiplin dan bisa ke pidana. Sebab daftar G hanya boleh kita berikan dengan resep dokter itu. Dan kita lupa di flashnya itu kan ada dibuat under prescriber, harus dengan resep dokter. Betul Pak. Jadi mungkin Pak Atu yang pengalaman kita vitamin aja kok, vitamin nggak dikasih yang sudah expire kalau masih ingat Pak Atu. Dikasih vitamin B6 yang expired date itu. Bisa dibelokkan ke pidana. Betul. Ya, tim dari IAI sudah mengawal itu. Pak Yamin sudah mengawal yang lain itu. Cuma langsung itu berdamai. Tahu aja cincai berdamai itu sekian. Padahal B6 yang expired date. Yang diberikan ya Pak ya, di puskesmas kalau nggak salah ya Pak ya. Puskesmas benar.
Jadi hati-hati adik-adik, jangan Ya. sembrono. Baik, Pak Nelson, sambil menunggu pertanyaan, Pak Nelson, menarik sekali apa yang Bapak sampaikan ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kembali ya, karena saya yakin adik-adik kita ini, kami khawatir pada saat mulai bekerja nanti terjebak kepada pelanggaran etik dan disiplin itu ya Pak ya. Nah, sekiranya, mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak ya, tapi sekiranya kita melakukan pelanggaran etik dan disiplin, maka sebaiknya apoteker tersebut harus melapor kemana gitu Pak. Sehingga kita sebagai apoteker merasa ternaungi, merasa ada orang tua ya, kita harus melapor ke sini. Mungkin Bapak bisa katakan tahapannya seperti apa, sehingga kami para apoteker khususnya adik-adik kita merasa tenang dalam berpraktek. Ketika melakukan pelanggaran, saya ada yang melindungi, saya ada yang kita bisa mencari solusi yang terbaik. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi makanya tadi kita kan punya pengurus yang paling ujung itu, namanya pengurus cabang. Jadi adik-adik harus mengenali itu pengurus cabang itu, harus mengenal dengan baik. Jadi Anda mengadu ke pengurus cabang nanti melihat bisa nggak diselesaikan. Ya, kalau tidak bisa, dia ke pengurus daerah. Pengurus daerah juga mencoba nih menyelesaikan, nggak bisa juga, lalu ke pengurus pusat. Jadi begitu Pak Atu. Ya. Baik, baru nanti ditangani sekiranya memang pelanggarannya adalah etik dan disiplin, baru nanti dari Medai daerah membantu ya Pak ya. Karena kan di Sabang tidak ada Medai ya Pak ya. Betul. Baik, kami persilakan kepada peserta yang ingin bertanya ya. Karena ini semua sesi yang sebenarnya harusnya menjadi bekal yang sangat berguna bagi kita, karena kita dalam berpraktek sangat rentan sekali kita melakukan pelanggaran ya, karena bidang kita ini adalah bidang yang memang high regulation ya. Pak Nelson, tadi Bapak menyampaikan bahwa pelanggaran itu atau sanksi ya Pak ya, bisa dikatakan kalau saya simpulkan sanksi yang ringan, menengah sampai ke berat ya Pak ya. Betul. Tadi kan ada semacam pembinaan ya Pak ya, sampai terakhir dicabut SIPA-nya ya, STNA-nya ya. Iya. Nah Pak, kami ingin mengetahui Pak, sebenarnya contohnya Pak, karena sangat mengkhawatirkan sekali kalau sampai memberikan sanksi berat itu, misalnya dicabut sebagai apoteker kita tidak bisa berpraktek lagi. Itu misalkan kita melakukan pelanggaran apa ya Pak ya? Apa misalkan di apotik kita melakukan pelanggaran di bidang apotik dan psikotropik atau seperti apa ya Pak? Yang pelanggaran berat tadi itu? Ya, pelanggaran berat itu Pak. Yang sekarang itu yang paling contoh paling sepele tapi berat itu golongan obat-obat narkotik, psikotropika itu. Makanya adik-adik nanti yang bekerja di apotek ada namanya SIPNAP, harus dilaporkan itu tiap bulan semua apotek. Kalaupun nanti adik-adik tidak menjual golongan ini, Anda harus mengisi SIPNAP itu. Sama dengan kita mengisi SPT, nihil. Harus, itu persyaratan utama itu. Itu Pak tuh. Yeah. Contoh yang paling nyata di situ. Betul. Baik, kepada adik-adik kita semuanya, silakan bagi yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya ya. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi Pak. Nah ini ada pertanyaan Pak dari apoteker Septia Nugraha ya. Iya Pak. Pak, bagaimana langkah kita mungkin sebagai apoteker ya, bila kita melihat ada tenaga kesehatan lain yang menimbun obat-obat keras di rumahnya Pak, untuk dijual kembali ya, kepada bidan, kepada perawat, nah, itu tanpa izin khusus dengan tujuan mencari keuntungan. Jadi mungkin ini mendeskripsikan ketika kita bekerja dianggap di pelayanan farmasi, terus kita melihat ada nakes yang melakukan hal tadi Pak, menimbun obat, dibawa ke rumah, dijual lagi. Nah, sebaiknya kita bagaimana Pak?
Karena kan tentu ini wilayah lain ya, kita sebagai apoteker misalkan yang mengerjakan itu adalah profesi lain Pak. Apakah bisa langsung negur atau biarlah antar organisasi yang menegur gitu Pak? Seperti apa Pak? Ya mungkinnya secara kita teman ya, barangkali kita tegur ya Anda nggak boleh itu loh. Menurut saya Pak Atu ya mungkin nggak boleh gitu, itu nggak boleh, nanti ketahuan polisi lu ditangkap. Nggak mau juga, kita kan tahu itu salah. Baru kita adu ke polisi, itu pasti sudah pidana itu Pak Atu. Urusan pidana itu. Kan tadi Pak Atu bilang nimbun obat-obat yang obat keras kan? Ya, betul. Betul Pak. Keras, itu sudah pidana. Dan dia tidak berhak untuk itu. Apoteker aja Pak Atu. Misalnya Pak Atu ini, aku simpan aja lah di rumah dah. Besok saya bawa ke apotek. Itu tidak bisa. Tapi itu belum pidana itu kalau kita. Sebab saya pernah mengalami di apotek saya itu. Datang polisi. Dia simpan amoksisilin di rumahnya. Saya coba berpikir, saya bilang ini baru kebongkaran Pak polisi, jadi takut dia. Polisi loh, pidana itu. Jadi kadang-kadang yang menurut kita sepele, tapi ternyata secara hukum itu pelanggaran berat ya Pak ya. Dalam pidana. Betul. Karena kadang-kadang bisa jadi barang habis belanja ya, mungkin disimpan di rumah kita atau seperti apa ya Pak ya. Jadi itu merupakan pelanggaran Pak. Cukup Iya. Boleh. Menakutkan juga ya Pak ya. Nah Pak Nelson, mungkin bisa memaparkan dari Medai DKI Jakarta ini apakah pernah menangani kasus-kasus pelanggaran etik dan disiplin untuk anggota-anggota di DKI Jakarta? Kebetulan Pak, saya kan baru dimasukin waktu kepengurusannya Pak itu ya Pak Ya, apa 2018-2022. Nah Pak Yamin ya, setelah beliau ketua, saya ditarik sama Bu Aziza. Jadi penanganan yang tuntas itu kayaknya nggak ada gitu loh. Kalau Pak Atu juga dengar itu, ya kayak peristiwanya vitamin B6 itu. Kebetulan kan di daerah saya itu Jakarta Utara. Pas sudah mau ditarik, yang bersangkutan juga nggak mau. Nggak apa-apa. Kita panggil dia, kita minta dia, malah dia yang lari. Terakhir jawabannya apa? Pak sudah kami berdamai katanya. Duitnya banyak itu. Kita mau ngapain? Kan tadi sudah disebut ada yang mengadu. Ada bahan buktinya. Nah, Pak Nelson, sambil menunggu pertanyaan, kita masih ada waktu 4 menit Pak. Pak, mungkin adik-adik kita yang lulus apoteker saat ini dulunya pernah bekerja di apotek ya Pak ya, sebagai asisten apoteker ya, atau sekarang kan tenaga teknis kefarmasian ya Pak, TTK. Nah, apakah saat ini Pak diperbolehkan apotek itu meracik terus menjual Pak? Seperti dulu kita kan ada namanya obat-obat anmak ya Pak ya, kita racik OBH di apotek, kita racik salep 24 terus kita pasang jual di apotek kita. Apakah saat itu masih diperbolehkan atau tidak Pak? Tadi kan udah disebut, kalau Pak Atu tadi disebutkan di pelanggaran, termasuk di pelanggaran yang sebanyak 22 itu. Jadi kan selalu kita harus membuat yang resenter 400 RP. Lalu ya Pak, resenter 400 itu boleh. Kalau dulu kan obat batu hitam kita buat etika apotek kita jual itu di telas itu. Sekarang nggak boleh. nggak boleh. Jadi hanya bisa dibuat baru ya Pak ya, resenter 400. Ya, resenter 400. Iya. Berarti tidak boleh di stok ya Pak ya? Tidak boleh di stok. Nah ini mungkin salah satu perubahan regulasi ya Pak ya. Zaman dulu ke sekarang, kalau dulu kita boleh membuat, boleh menyetok, dan boleh menjual. Tapi saat ini Sekarang nggak boleh dibuat jika ada resep dokter ya Pak ya, dibuat baru ya, atas permintaan pasien, berupa resep, baru kita jual ya Pak. Harus begitu. Betul Pak. Walaupun banyak ini sekarang masih berpendapat boleh tidak. Tapi Badan POM bilang kok nggak boleh.
Jadi misalnya gini Pak Tuh ya, kalau nggak ada yang bertanya ya, klinik-klinik kecantikan itu pengalaman saya ya Pak Tuh, dokternya itu kan merahasiakan krimnya itu loh, atau lotionnya itu. Oke. Jadi cuma pajang aja nih apoteker ini. Nah, dibuatnya sendiri lah banyak-banyak. Ada buat itu nggak boleh. Stok berarti ya Pak ya. Boleh. Jadi teman-teman nanti adik-adik kita yang mau di klinik, kalau bukan kau yang buat itu nggak boleh dijual itu. Harus ada Masuk pelanggaran ya Pak ya. Pelanggaran. Pelanggaran etik dan bisa juga masuk ke ranah pidana ya Pak ya. Iya bisa pidana, ini kan tergantung datangnya Badan POM. Tapi kan ditegur dulu. Tetap tadi itu kan kita lihat ditegur dulu, naik ke tingkat 2 sampai nanti pencabutan itu. Betul betul Pak. Baik Pak, ini ada yang bertanya Pak dari adik kita Ain Aidira. Jika kita bekerja di apotek ya Pak ya, atau di klinik sebagai farmasi klinis, nah terus asisten kita itu melakukan kesalahan Pak. Iya. Nah kesalahan yang dilakukan oleh asisten apoteker tersebut atau TTK tersebut, itu tanggung jawab siapa Pak? Tanggung jawab apoteker atau tanggung jawab yang APJ. APJ ya? APJ. Karena kita melimpahkan pekerjaan ya Pak ya? Iya. Kan sudah disebut tadi, kita sebut sanksi tadi, no pharmacy no service. Ya, atau tidak kau kontrol anak buahmu kerjanya apa, kita yang dipanggil. Jadi betul, Pak. Jadi kalau Pak Atu bilang tadi cuma nama doang itu memang nekat juga kita itu. Nekat, nggak bisa dibilang wah sudah ada aping aja nggak bisa main-main. Iya betul Pak. Itu Pak. Karena kita kan ibaratnya kita sebagai penanggung jawab apotekernya ya Pak ya, harus bertanggung jawab terhadap semuanya ya Pak. Iya. Betul. Baik, adik-adik kita semuanya peserta Popca, rasanya waktu sudah habis ya. Sebelum acara ini tutup, kiranya Bapak Apoteker Dr. Andes Nelson Manggur bisa memberikan pesan terakhir buat adik-adik kita ini supaya bisa melakukan praktek bertanggung jawab ya, tidak melakukan pelanggaran. Silakan Pak Nelson memberikan teks komisitnya Pak. Oke, terima kasih Pak Atu. Ya. Jadi adik-adik, ya, nanti adik-adik ini acara berikutnya ada inspiring istilah di sini. Kalau zaman saya dulu itu namanya successful story itu. Successful story nanti itu ada beberapa ini rekan-rekan kita menceritakan kesuksesannya. Ya. Saya beberapa kali mengikuti acara ini dan mendengarkan itu. Kata kunci mereka apa? I do my best. Semua itu I do my best. Termasuk barang nanti kalau kita dengar Ibu Shelly ini juga. Dan yang lain-lain itu. Moto mereka adalah I do my best. Jadi mereka berbuat yang terbaik. Tentu yang terbaik itu dalam kanal-kanal tadi tidak melanggar etika dan disiplin. Tapi tidak pernahlah kalau I do my best berbuat yang salah. Tidak. Jadi kalau Anda melaksanakan moto tadi, I do my best, Anda akan hebat, profesional, dan apoteker bermutu gitu loh adik-adik. Kira-kira begitu closing saya Pak Atu. Ya, baik. Terima kasih kepada apoteker Dr. Andes Nelson Manggur atas paparannya yang sangat memberikan pencerahan buat kita semuanya, yang khususnya adik-adik kita yang hari ini mengikuti pelatihan Popca ya. Pak Nelson, kami sampaikan terima kasih atas paparan materinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Pak Nelson. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nelson. Kita kasih aplaus kepada Pak Nelson dari semuanya. Terima kasih. Ya. Baik, rekan-rekan sejawat semuanya, adik-adik apoteker kita,
Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi pertama, yaitu materi etik dan disiplin yang dibawakan oleh Apoteker Dr. Andes Nasr Margun, ya. Beliau selaku anggota MEDAI dari pengurus dari IAI DKI Jakarta, dan beliau juga adalah ketua pengurus cabang IAI Jakarta Utara. Baik, rekan sejawat semuanya, kita masuk ke sesi kedua, yaitu penayangan video inspiring branding, farmasis dan branding, serta nanti akan ada materi juga dari Apoteker Dr. Randa Sally Taurhesia PhD. Ini yang sangat luar biasa sekali. Beliau udah melanglang buana, ya. Beliau adalah lulusan dari ITB, sekarang adalah dosen di UTB, sebagai pengajar di ITB, ya. Tapi beliau juga aktif di organisasi, ya. Beliau sebagai ketua Hiaskos di PPIAI Jakarta. Beliau juga sebagai ketua bidang perdagangan Perkosmi Pusat dan ketua bidang perdagangan Perkosmi DKI Jakarta. Jadi Perkosmi itu perusahaan gabungan, ya, kosmetik, pengusaha-pengusaha kosmetik di Jakarta, ya. Ini sangat luar biasa sekali. Tentu nanti mari kita sama-sama mengambil hal-hal yang tentunya sangat memotivasi bagi kita semua, khususnya adik-adik kita, bahwa ternyata dunia kita, dunia apoteker sangat luas sekali dan memungkinkan kita untuk bisa mencapai sukses. Ya, baik, kepada panitia mohon dibantu untuk penayangan video inspiring pharmacist and branding. Setiap apoteker mempunyai langkah tersendiri dalam mencapai tujuannya. Berbagai sarana aktualisasi peran tersedia begitu luas. Kesuksesan diraihnya melalui sebuah proses yang tidak mudah, tidaklah sama untuk setiap orangnya. Masing-masing dari mereka menjadikan dirinya terbaik di bidangnya. Menjadi apoteker praktik di sarana industri farmasi, distribusi, puskesmas, rumah sakit, klinik, apotek, menjadi pengusaha, menjadi bagian dari struktur pemerintahan, akademisi, dan inovator lainnya adalah pilihan. Semua bergerak atas nama profesi apoteker untuk satu tujuan, nilai kemanusiaan. Marilah kita simak video Apoteker Inspirasi Ikatan Apoteker Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Tetap ya, sehat selalu, alhamdulillah, profesional, kompeten, dan praktek bertanggung jawab. Sahabat sekalian, sekarang materi yang diberikan kepada saya adalah inspiring and branding. Jadi bagaimana dalam waktu yang 5 menit saya harus bisa menginspirasi sejawat sekalian. Inspirasi pertama, saya ambil dari nama saya Nurul Falah Edi Pariang. Saya ambil 2 kata pertama, Nurul Falah, itu dalam bahasa Arab artinya adalah cahaya kemenangan. Mungkin karena saya ngerti artinya cahaya kemenangan, jadi saya berusaha di mana-mana bercahaya dan mudah-mudahan di mana-mana menang. Dan soal menang ini, sejak mahasiswa memang kebetulan saya hobi berorganisasi, jadi pernah terpilih menjadi ketua HMI di Komisariat Fakultas Farmasi UGM, pernah menjadi ketua Koperasi Mahasiswa UGM, kemudian dulu zaman ISWI pernah terpilih menjadi ketua pengurus daerah ISWI Kalimantan Tengah, kemudian zaman IAI, ya alhamdulillah juga terpilih menjadi ketua IAI. Jadi nomor 1 pelajarannya adalah innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung niatnya. Anda kalau sudah lulus niatnya mau ngapain? Niat jangka pendek, niat jangka menengah, niat jangka panjang. Niat jangka pendek, cari uang, bukan cari kerja. Ya, cari uang. Nah, cari uang dengan cara bekerja. Bisa bekerja di praktek kefarmasian, area praktek kefarmasiannya sangat luas. Bisa juga di luar area praktek kefarmasian. Itu harus clear, harus sesuatu yang memang Anda bayangkan penuh dengan detail, ya.
Innamal a'malu binniyat itu dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan a life without a clear purpose. It's like driving with no destination and no direction. Jadi Anda kalau nggak punya niat mau jadi apa, nanti Anda terombang-ambing ke sana kemari. Jadi fokus. Saya dulu fokus. Begitu lulus, maka yang saya cari adalah perusahaan farmasi, karena saya cita-citanya ingin menjadi pemimpin perusahaan, ingin menjadi pimpinan perusahaan. Alhamdulillah saya diterima di Kimia Farma, kemudian saya praktek kefarmasian di apotek dan menjadi pimpinan Kimia Farma di apotek. Ya. Jadi itu sudah bagian dari step, karena memang saya dengan segala macam cara, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke Kimia Farma pada saat itu. Alhamdulillah diterima, kemudian dalam perkembangannya, alhamdulillah saya menjadi manajer SDM pada saat itu. Kemudian terakhir sekarang saya menjadi komisaris utama PT Kimia Farma apoteknya. Jadi kalau kita fokus, maka insya Allah energi, kesempatan, mudah-mudahan takdir Allah menyertai kita. Karena kita fokus, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam hukum kekekalan energi. Sesungguhnya energi itu tidak pernah hilang, tidak pernah musnah. Dia hanya akan berubah dari bentuk energi yang satu kepada bentuk energi yang lain. Di dalam bahasa Arab itu namanya, kalau kita mendengar para ulama-ulama ya, mengatakan itu adalah kama tadanu tuda. Apa yang kita lakukan maka itu yang kita dapatkan. Atau satu lagi, al jazau min jinzil amal. Kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita berikan. Maka dari itu, hukum alam ini saya yakini kalau kita ingin mendapatkan sesuatu lebih, maka berikan lebih. Apa yang diberikan? Keilmuan kita, praktek kefarmasian kita, leadership kita, apapun yang kita miliki, kompetensi kita. Kalau kompetensi kita berikan, insya Allah akan kita dapatkan. Saudara sekalian, singkat saja, bagian akhir dari yang ingin saya sampaikan, beberapa inspirasi apoteker-apoteker pendahulu kita, yang saya kira pada saat itu mereka pada zamannya sangat fokus. Satu, pernah ketua ISFI terakhir sebelum berubah menjadi YAI, namanya adalah Profesor Dr. Haryanto Danutirto Rohimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau seorang apoteker, kemudian menjadi peneliti di ITB, kemudian mendapatkan gelar guru besar, dan masuk ke organisasi politik Golkar. Karir puncak beliau adalah sebagai Menteri Perhubungan. Luar biasa kan? Tidak ada hubungannya perhubungan dengan obat-obatan, kecuali transportasi obat-obatan. Ya. Yang kedua, pemilik perusahaan farmasi yang apoteker, ya, yang saya kenal ada dua. Satu, ada tiga, maaf ya. Satu adalah yang memiliki PT Dexa Medica, ya. Itu adalah seorang apoteker, ya. Beliau adalah Pak Rudi Sutikno, ya, sudah meninggal. Dia rintis Dexa Medica kecil dan sekarang besar sekali. Yang kedua, maaf yang ketiga, tadi Pak Haryanto Danutirto, kemudian Pak Rudi Sutikno. Yang ketiga, pemilik perusahaan farmasi juga adalah Pak Edi Lembong. Dia adalah yang memiliki Faros Indonesia, ya. Kemudian itu Pak Edi Lembong. Kemudian yang terakhir adalah Pak Yahya yang memiliki Sanbe Pharma. Jadi saudara sekalian, pendahulu kita itu orang yang hebat-hebat. Di swasta sebagai entrepreneur atau yang di pemerintahan. Di pemerintahan kalau saudara ingat ada Pak Sukaryo Rohimahullah. Dulu pernah menjadi Sekjen Kementerian Kesehatan. Ada Pak Purwadi, pernah menjadi Irjen Kementerian Kesehatan. Kalau Dirjen Farmasi memang farmasis, itu ada beberapa di situ. Kemudian kalau Badan POM juga banyak apoteker-apoteker yang menjadi kepala Badan POM. Jadi selamat bermimpi dengan fokus dan raih cita-cita Anda. Hidup apoteker Indonesia. Selamat meniti karir, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi adik-adik sekalian. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Pre Agusta Siswantoro. Saya memang lulus dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Farmasi cukup lama, saya angkatan 80, jadi termasuk yang tua. Dalam perjalanan hidup saya, memang setelah lulus dari Fakultas Farmasi, hampir lebih dari 30 tahun saya ada di industri farmasi. Mulai dari pabrik obat, kemudian saya juga pernah ada di pabrik suplemen, pernah juga di pabrik bahan baku, supplier bahan baku, kemudian supplier bahan kemas, dan juga di distribusi obat. Jadi itu yang pernah saya alami, dan perannya mulai dari bagian produksi, bagian research, kemudian juga pernah di business development, pernah di supply chain. Jadi hampir semua disiplin di produksi, di bagian back end pernah saya lalui. Yang mungkin saya tidak punya pengalaman kurang adalah di bagian marketing. Kemudian selain saya aktif di industri farmasi, juga saya kebetulan aktif di organisasi juga. Saya aktif di GP Farmasi, kemudian pernah juga aktif di IAI sebagai pernah wakil ketua, dan sempat mendirikan himpunan seminat farmasi distribusi. Dan sekarang memang saya juga masih aktif sebagai researchers. Jadi memang background saya di research and development, dan juga saya sempat sampai sekarang menjadi salah satu juri untuk Innovation Center di Indonesia yang diadakan oleh BIC dan Kemenristek. Itu kira-kira perjalanan hidup saya yang hampir 30 tahun mengabdi di industri farmasi. Jadi dari sekitar 30 tahun pengalaman saya di industri farmasi, yang saya petik dari pengalaman hidup saya ada dua, yaitu satu, kita harus konsisten dengan apa yang kita kembangkan. Jadi kalau sekali kita masuk di suatu industri, apakah Anda mau jadi industri atau mau di rumah sakit atau maupun di apotek, usahakan konsisten di bidang itu seluas mungkin, sedalam mungkin. Dengan demikian Anda punya kompetensi yang unik, ya, bisa dilihat bahwa memang Anda punya kompetensi yang bisa diandalkan. Kemudian kedua, ini lebih ke prinsip hidup, bahwa kita harus merasa selalu memperbaiki diri, sehingga prinsip hidup saya selalu saya katakan di depan adalah I'm not the best, but I always improve. Itu kira-kira yang menjadi misi hidup saya selama 30 tahun lebih di dunia farmasi. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk adik-adik semua, apoteker hebat Indonesia. Perkenalkan, saya apoteker Sherly Melianti. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 di School of Pharmacy, University College London, United Kingdom. Penelitian doktoral saya adalah mengenai program transformasi apoteker Indonesia, di mana saya mengembangkan suatu instrumen yang diharapkan dapat membantu apoteker untuk mengembangkan diri apoteker, di mana di sini adalah adik-adik semua nantinya untuk menjadi lebih advance di dalam pekerjaan apoteker. Diharapkan nantinya instrumen ini tidak hanya memberikan pengembangan karir yang jelas kepada adik-adik semua, tetapi juga menjadi motivasi untuk adik-adik untuk mengembangkan diri adik-adik menjadi lebih baik. Selain sebagai mahasiswa S3, saat ini saya juga menjabat sebagai Presiden FIP YPG. FIP adalah singkatan dari International Pharmaceutical Federation, yang merupakan organisasi global yang mewakili lebih dari 4 juta apoteker di dunia. Sedangkan YPG sendiri adalah grup apoteker muda di bawah naungan FIP. Jadi kalau kita analogikan dengan Indonesia, FIP itu sama dengan IAI dan YPG itu sama dengan Indonesian Young Pharmacist Group. Di sini nantinya adik-adik juga bisa melihat lagi, dan ini merupakan kesempatan yang baik buat adik-adik untuk membangun jejaring dan berteman dengan apoteker lain di seluruh dunia. Saya lulus apoteker pada tahun 2011 dari Departemen Farmasi Universitas Indonesia. Setelah lulus, saya sempat bekerja selama 3 bulan sebagai produk eksekutif di salah satu perusahaan farmasi, sebelum akhirnya saya bergabung dengan salah satu rumah sakit swasta di BSD.
Saya pindah pekerjaan saat itu karena passion saya adalah ingin memberikan pelayanan kepada pasien dan ingin berhadapan langsung dengan pasien. Selama tahun pertama saya bekerja di rumah sakit, saya bekerja di bagian korporat yang lebih kepada manajemen dan standarisasi obat di rumah sakit tersebut. Akan tetapi saya selalu meluangkan waktu setelah pulang dinas untuk bekerja selama 2 hingga 3 jam membantu pelayanan di rumah sakit tersebut, menjadi apoteker yang memberikan informasi obat kepada pasien. Pekerjaan tambahan ini tidak dibayar, namun saya sangat menikmati pekerjaan tersebut karena di sini saya bisa menambah pengetahuan saya dan juga saya bisa berhadapan langsung dengan pasien. Saya percaya untuk adik-adik semua, di saat kita suka dengan pekerjaan kita, kita tidak akan pernah merasa lelah mengerjakannya. Setelah bekerja lebih dari 4 tahun di rumah sakit, timbul keinginan saya untuk sekolah lagi, terutama di bagian farmasi klinis. Perjalanan saya untuk mendapatkan beasiswa dan sekolah juga tidaklah mulus, namun saya percaya bahwa kesempatan akan datang pada waktu yang tepat. Dan puji Tuhan, akhirnya saya berhasil melanjutkan S2 farmasi klinis di UCL School of Pharmacy setelah mencoba berkali-kali tes bahasa Inggris dan beasiswa. Jadi prinsip yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik sekalian, jangan pernah menyerah ketika adik-adik mempunyai mimpi dan teruslah berusaha, karena kesempatan itu akan datang di saat waktu yang tepat. Setelah lulus dari S2 farmasi klinis di UCL School of Pharmacy, saya kemudian tertarik untuk melanjutkan pendidikan doktoral di kampus yang sama. Saya tertarik untuk mengembangkan profesi apoteker, karena saya melihat di Inggris, apoteker itu sudah memiliki jalur karir yang jelas setelah mereka lulus. Saya sangat beruntung, saya dipertemukan dengan orang-orang hebat. Salah satunya adalah Bapak Nurul Falah, Ketua IAI, di mana beliau sangat mendukung proyek saya yang saya tawarkan. Saya juga percaya selalu orang lain akan membuat kita selalu berkembang. Jadi adik-adik selalulah terinspirasi dan selalulah berusaha untuk menggapai mimpi yang adik-adik punya. Selama menjalankan pendidikan doktoral di Inggris, saya berprinsip untuk selalu memberikan yang terbaik dan selalu berpikir positif. Jika diberikan pekerjaan tambahan, saya menganggap itu bukan sebagai beban, tetapi saya percaya itu akan berdampak pada saya nantinya, dan itu merupakan suatu kesempatan untuk saya untuk menjadi jauh lebih baik. Sama seperti keterlibatan saya di organisasi internasional, salah satu motivasi saya saat itu juga dikarenakan dari laporan-laporan yang dikeluarkan dari organisasi farmasi internasional ini atau FIP, tidak ada perwakilan Indonesia. Saya sangat ingin membuat nama Indonesia dikenal sebagai anggota yang aktif dan terlibat di dalam proyek global ini. Saya percaya apoteker Indonesia adalah apoteker yang hebat yang dapat menginspirasi dan bersaing di tingkat global. Dan hal ini juga lah yang memotivasi saya untuk mencalonkan diri menjadi Presiden FIP YPG. Saya juga melihat posisi ini menjadi kesempatan untuk melayani apoteker untuk menjadi lebih baik dan tentunya membawa nama baik Indonesia di tingkat dunia. Sehingga dimanapun rekan sejawat berkarya, saran saya, cintailah pekerjaan rekan sejawat dan selalulah berusaha memberikan lebih apa yang diminta, disarankan, ataupun distandarkan. Ketika diberikan pekerjaan tambahan di tempat bekerja, selalulah berpikir positif bahwa hal tersebut adalah kesempatan kita untuk mendapatkan pengalaman dan menjadi jauh lebih baik dalam berkarya. Semakin banyak masalah yang kita hadapi di pekerjaan, maka akan semakin banyaklah kita belajar untuk mengembangkan diri kita. Hal terpenting lainnya adalah saya ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa kita harus selalu mau merefleksikan diri sendiri, belajar memperbaiki diri dan selalulah terinspirasi dari orang lain. Refleksi yang saya lakukan membantu saya untuk menganalisa bagaimana cara terbaik untuk berhadapan dengan kolega saya. Saya percaya kolega yang baik menjadi hebat bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kemampuan mereka untuk mendorong pengembangan profesi orang lain dan membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Jika boleh, saya ingin menyampaikan suatu quote dari John Quincy Adams, yaitu if your actions inspire others to dream more, learn more, and do more, then you are the leader. Terima kasih dan salam apoteker Indonesia.
terima kasih. Sama-sama kita sudah menyaksikan video penayangan Inspiring Pharmacy and Branding. Selanjutnya adalah pemaparan materi tentang Inspiring Branding yang dibawakan oleh Ibu Apoteker Dr. Andes Sherly Taurhesia, PhD. Tapi Ibu akan menyampaikan dulu video ya Ibu ya. Ya, kami persilakan Ibu untuk menyampaikan video terlebih dahulu sebelum membacakan materinya. Panitia mohon dibantu untuk videonya dari Ibu. Di akhir Pak, mohon maaf di akhir. Baik. Baik Ibu, mohon maaf. Kami persilakan kepada Ibu Sherly untuk membacakan materi-materinya. Bagi rekan-rekan siswa semuanya, ini semua kita bisa mengambil motivasi yang sangat berharga dari Ibu Sherly ini karena beliau sangat luar biasa bisa ditampilkan di kesempatan ini untuk memberikan motivasi bagi kita semuanya. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Apoteker Atu. Yang saya hormati Ketua PDIAI Jakarta, DKI Jakarta beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Dekan FF UTA 45 beserta jajarannya, beserta para panitia, para narasumber, serta adik-adik yang saya cintai, lulusan apoteker baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin share, cuman video saya matiin ya Pak, karena takut ini gangguan teknis. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke. Ya. Ini tadi sudah dibacakan oleh Bapak Moderator. Saya sekarang ngajar di Universitas Pancasila. Memang saya lulusan ITB, saya disekolahkan oleh ITB, tetapi saya ngajar di Universitas Pancasila karena hanya hari Sabtu untuk mengajar S2. Sementara saya juga berkarir di industri. Jadi dalam hal ini izinkan saya memperkenalkan dulu Hiaskos ya. Hiaskos untuk 2019-2022 pengurusnya kami berempat gitu ya. Ini berempat dan ini surat SK-nya. Oke. Kita sudah ada sejak 2015 sebenarnya dan selalu berpartisipasi dalam Pekan Ilmiah Tahunan. Ini contoh yang 2017, ini 2019, 2018, namun sayangnya 2020 PIT terpaksa dilakukan secara daring ya. Jadi saya tidak sempat punya dokumen yang 2020. Oke, sekarang adik-adik sudah lulus ya dari apoteker tapi mau dilantik hari Rabu. Galau mungkin ya, bingung nih ya. Waduh, udah lulus apoteker tapi usia masih muda nih ya. Aduh, saya belum pede bertemu dengan menjadi karyawan swasta ataupun berkarir di pemerintahan atau bahkan punya usaha sendiri gitu ya. Ingin melanjutkan, ingat adik-adik, melanjutkan pendidikan itu hanya sementara ya. Kalau S2 mungkin 2 tahun gitu ya kurang lebihnya. Kalau S3 another 3 tahun gitu atau hanya sementara gitu ya. Jadi adik-adik tadi banyak sudah bekal yang kita peroleh bahwa kita bisa either kita mempunyai apotek sendiri ya, melakukan wirausaha di apotek ataupun kita bekerja dulu di apotek, kita bisa bekerja di swasta ataupun di pemerintahan. Tapi apapun yang kita pilih gitu ya, itu tidak ada sukses yang di-accelerated gitu ya. Kalau uji coba kestabilan kita bisa accelerated, kalau sukses tuh nggak ada karena nggak ada lift yang membawa kita atau elevator yang membawa kita menuju sukses. Adanya kita harus menapaki tangga kesuksesan ya. Oke, nah ini saya sharing pada kesempatan kali ini, saya akan sharing bagaimana perjalanan saya selama seperti Pak Pre, salah satu yang ada di video tadi, sekitar 31 tahun ya. Sejak tahun 92 setelah saya lulus dari S3, saya menjadi karyawan meskipun awalnya karena saya disekolahkan oleh ITB, saya harus bekerja di ITB ya untuk bayar ikatan dinas gitu ya. Jadi peneliti gitu karena saya tuh pingin melakukan yang terbaik gitu ya. Apakah semua kapasitas yang saya miliki sudah saya deliver gitu ya, sudah saya demonstrate gitu. Akhirnya saya
men-challenge diri saya, saya pingin pindah ke industri, karena peneliti kalau nggak tahu apa sih sebenarnya yang diperlukan industri, sementara saat itu nggak mudah untuk mencari gitu, kebutuhan apa sih yang diperlukan industri, atau misalnya detailnya gitu ya. Oke, kebutuhan bahan bakunya spesifikasinya sampai di mana itu nggak nyampe gitu ya ke kita di para peneliti ataupun akademis gitu ya. Nah, di Unilever itu mereka memiliki kosmetik, PKRT, perbekalan kesehatan rumah tangga, ataupun pangan ya. Nanti izinkan saya sharing mengenai industri kosmetik itu. 11 tahun saya di sana gitu ya. Terus saya pindah. Aduh, kayaknya saya udah ini deh, kayaknya udah lulus gitu ya, graduate untuk mempelajari kosmetik PKRT ini. Saya pingin coba nutrisi gitu ya, nutrisi. Nah, pindahlah saya ke Danone Baby Nutrition gitu ya, 2 tahun saja gitu ya. Terus pindah lagi ke merek, ke bahan baku. Kayaknya nutrisi itu untuk farmasis gitu ya, banyak gapnya karena kita selalu taunya tuh farmakokinetik yang gimana-gimana, sementara nutrisi itu enggak farmakokinetik seperti itu gitu ya. Jadi kita bermain dengan makro, mikro, terus bersamaan gitu, bukan hanya single compound gitu ya, atau ekstrak gitu, bukan gitu ya. Saya pindah ke bahan baku, pingin tahu yang dulu saya mencari-cari supaya saya pindah ke merek Indonesia yang usia perusahaan global ini sudah 350 tahun ya, membuat saya tertarik untuk bergabung dengan mereka, di mana salah satu kliennya itu Marie Curie, penemu itu. Jadi mereka tidak hanya profit oriented, tapi juga mereka membantu kemajuan penelitian. Nah, itu ini banget sama saya. Terus saya diajak untuk ke Amindo Wijaya yang banyak, ada suplemen kesehatan, ada obat tradisional. Tentu saya jadi kepingin ya melengkapi gitu. Nanti saya akan ceritakan bahwa suplemen kesehatan, obat tradisional ini adalah sediaan farmasi gitu. Kalau dulu saya hanya tahu kosmetik gitu ya, padahal ada sediaan farmasi lainnya. Di sini saya sampai pensiun ya, sebenarnya bisa di-extend atau pensiun sekarang bisa sampai 60, cuman saya memutuskan untuk berwira swasta karena kemarin dalam rangka pandemi banyak company-company yang terpaksa melepaskan karyawannya. Hal itu memanggil hati saya gitu ya. Waduh, kalau saya egois, saya tetap bekerja menjadi profesional, itu keuntungannya hanya untuk saya. Palingan saya bisa melakukan CSR atau kontribusi secara individu, tapi tidak memberikan kesempatan bekerja, peluang bekerja. Baik, nah ini tadi telah disebutkan bahkan oleh Bapak Apoteker Nelson ya, mengenai praktek kefarmasian. Di sini disebutkan sediaan farmasi. Titik berat saya karena adik-adik sebelum pada saat melakukan kuliah apoteker juga mendapat kesempatan untuk kerja praktek. Ada yang di rumah sakit gitu ataupun industri. Saya nggak tahu seberapa banyak adik-adik yang mendapat kesempatan untuk melakukan kerja praktek di industri. Ini sediaan farmasi, bahwa sediaan farmasi itu bukan hanya obat atau bahan obat ya, tapi ada obat tradisional, kosmetik, juga suplemen kesehatan dan obat kuasi ya. Nah, nanti yang akan saya tekankan sehubungan dengan pengalaman saya meniti karir itu lebih ke sediaan farmasi dalam bentuk kosmetika ataupun suplemen kesehatan dan alkes ya. Nah, pingin tahu dong, di mana sih letaknya kosmetik itu, pentingnya apa sih buat pemerintah Indonesia gitu ya. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015 mengenai rencana induk pembangunan industri nasional 20 tahun ke depan, 2015 sampai 2035. Ada 10 industri prioritas ya. Dari 10 itu dikelompokkan lagi menjadi industri andalan, industri pendukung, industri hulu. Bangga bahwa industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan itu satu di antara 6 industri andalan seperti energi, telekomunikasi, transportasi. Bangga ya kita ya sebagai farmasis ya, bahwa kita penting di mata pemerintah Indonesia.
Ini adalah sasaran yang dituju di mana produk herbal ataupun produk kosmetik di tahun yang lalu 2015 sampai 2019 ada, terus dilanjutkan ke 2020 sampai 2024 dan bahkan yang akan datang 2025 sampai 2035. Nah, di industri ini untuk pengantar juga ya supaya adik-adik siap berkarya gitu ya. Di industri, fungsi apoteker itu bisa menduduki jabatan apa saja sih gitu ya. Jadi ini sediaan farmasi bisa di obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, obat kuasi, suplemen kesehatan. Biasanya apoteker ya karena Alkes memerlukan izin alat IPAK ya, izin penyalur alat kesehatan, PBF apa segala macam. Ini juga masuklah banyak apoteker yang bekerja di sini. Kita bisa kalau sudah senior, kita bisa menjadi penanggung jawab teknis. Bahkan di obat tradisional dan di suplemen kesehatan, PJT-nya itu dinyatakan harus apoteker. Kalau di kosmetik, di antaranya bisa apoteker. Jadi nggak absolut apoteker ya. Di obat, di suplemen kesehatan itu apoteker. Menjadi quality assurance atau quality control, menjadi produksi ya, meniti karir di produksi gitu mulai dari supervisor atau asisten manager, riset dan development, regulatory affair atau non technical lainnya ya seperti marketing, HR, bahkan procurement itu gray ya, bisa procurement itu menjadi bagian technical ataupun non technical. Saya akan mengulas singkat saja mengenai kosmetik karena dari Hiaskos ya. Kosmetik itu apa sih? Takutnya adik-adik itu salah mengerti bahwa kosmetik itu hanya diperuntukkan bagi wanita. Tidak ya, setiap hari siapapun juga menggunakan kosmetik karena definisinya itu adalah bahan atau sediaan. Jadi kalau kita ngoles minyak kelapa gitu ya untuk menghilangkan busik gitu ya di daerah kaki kita, itu sudah kosmetik gitu karena digunakan pada luar tubuh manusia. Kalau epidermis contohnya tuh sabun ya, pelembab, tabir surya. Untuk rambut bisa shampoo, hair conditioner, pewarna rambut, bahkan bayi ya baby oil gitu ya, hair lotion, kuku, bibir, organ genital, ataupun gigi, mukosa mulut. Nah, lagi puasa begini, siapa coba yang pagi hari tidak melakukan sikat gigi, menggunakan pasta gigi untuk membersihkan mulutnya ya. Jadi mulai dari bayi hingga nanti kita lansia tua gitu ya, itu selalu kita menjaga kebersihan badan dengan kosmetik ya. Jadi kosmetik itu bukan hanya lipstik ya, bukan hanya pemerah pipi atau dekoratif ya. Nah, ini persyaratannya kosmetik ya. Jadi tadi udah diingatkan oleh Bapak Apoteker Nelson bahwa sediaan farmasi itu harus aman, bermutu dan bermanfaat. Khususnya kosmetik ada penandaannya. Dan kosmetik tadi juga sudah dibahas pada saat sesi Medai bahwa meracik-racik itu harus dinotifikasi juga gitu ya kalau memang racikannya itu banyak gitu ya, dijual bebas gitu ya. Tapi kalau emang resep dokter itu memang bisa dilakukan, harus segar ya, tadi sudah diitukan. Nah, kita lihat nih, karena memang semua produk sediaan farmasi harus didaftarkan dulu sebelum diluncurkan, meskipun ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi, tapi pendaftaran kosmetik serta persetujuannya itu dalam 5 tahun yang terbanyak ya di Badan POM. Ini ada obat hanya 19.000, obat tradisional 12.000, suplemen kesehatan 4.800, kosmetik 185.000. Itu mencerminkan inovasi-inovasinya juga relatif lebih banyak daripada makanan dan minuman atau komoditi lainnya ya. Kalau per bulannya itu bisa dilihat bahwa yang hijau kosmetik dibandingkan pangan, makanan dan minuman itu hampir 2 kali pada waktu Oktober. Terus masih konsisten di November hingga Desember memang pangan meningkat ya. Oke, nah ini yang tadi saya juga di samping individually saya bergabung dengan IAI, company itu bergabung dengan
Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia gitu ya. Jadi untuk mengetahui trennya itu sekarang bagaimana, kalau ada regulasi yang kurang kondusif buat pelaku usaha, itu kita akan berjuang bersama. Saya untuk bidang perdagangan. Oke, nah yang kedua ya yang saya akan introduce untuk industrinya yaitu suplemen kesehatan. Bentuknya sama kayak obat ya, ada tablet, ada kapsul, soft gel gitu ya. Tetapi fungsinya beda. Fungsinya ini untuk melengkapi gizi gitu ya. Nah, ini kalau untuk suplemen kesehatan itu ada asosiasi, perusahaannya itu bergabung dengan asosiasi namanya Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia. Saya menjadi wakil ketua untuk bidang bidang pemerintahan dan regulasi. Masalah regulasi ini company-company yang tergabung dalam APSKI. Nah, ini adalah kontribusi tadi Pak Nelson juga mengatakan bahwa kita harus juga entah itu secara individu melalui asosiasi ikut dalam memberikan masukan untuk regulasi. Kami bahkan 2018 diundang oleh Komisi 9 DPR untuk rapat dengar pendapat umum ya, dan bersama dengan IAI. IAI menggunakan seragamnya pada saat itu karena di APSKI kurang dan saya wakil ketua, saya mau nggak mau join ke APSKI. Di IAI sudah banyak ya. Oke. Ini pada awal 2020 kami mengadakan member gathering, dan karena kita masih samar-samar pengertiannya tentang COVID, maka kita mengundang pembicara tamu gitu ya, Dr. Alexander Ginting ya, dan di situ diliput ya di newspaper, hadapi isu kesehatan global, APSKI tegaskan posisi sebagai mitra pemerintah ya. Jadi kita ngerti dan kita coba mengedukasi bagaimana 3M itu pencegahan gitu ya dengan 3M. Baik, Ibu Sally, mohon maaf 5 menit lagi waktunya. Oke, baik. Nah ini Badan POM juga menerbitkan mengenai bagai panduan untuk mencegah COVID, di mana memang kita harus berolahraga, istirahat gitu ya, cukup sinar matahari, dan ada suplemen kesehatan. Yang ketiga yang akan saya share adalah alat kesehatan ya. Ini akhirnya sekarang saya sebagai komisaris di pabrik MGM gitu ya, dekat Deksa di Jababeka fase 2 gitu ya, di Industri Selatan 5 Blok FF. Kita adalah pure PMDN, baru 1 tahun kena COVID. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, meskipun di area yang kecil terbatas 506 meter, kami terus beroperasi dan bisa meng-hire 4 apoteker di pabrik ya. Ada 2 QA, ada untuk bagian produksi ataupun regulatory affairs. Ini adalah yang kami hasilkan, ini blood carrier ataupun vaksin carrier bisa juga digunakan, dan ini PKRT yang kami hasilkan. Oke, ini tokoh-tokoh yang menginspirasi. Karena saya memang besarnya di kosmetik, saya sangat kagum sama kakak kelas saya, Ibu Nur Hayati Subakat. Beliau adalah pendiri dan komisaris utama Paragon Teknologi dan Inovasi. Brandnya mungkin yang dikenal adik-adik, Emina ya, daripada Wardah, karena kalau Wardah itu lebih untuk segmen yang lebih tua. Ibu Maya dan Ibu Reri, beliau adalah deputi, khususnya Ibu Maya, bahkan dulu yang membantu untuk menghidupkan Hiaskos. Ibu Engko Susalit, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Bapak Nurul Falah ya. Tadi adik-adik sendiri sudah melihat, saya mungkin tidak meng-highlight lagi apa yang sudah dihasilkan oleh beliau. Nah, ini dalam rangka branding ya. Branding itu biasanya baik untuk company ataupun untuk produk gitu. Nah, sekarang kita mau interpolasikan atau memproyeksikan ke diri gitu ya. Saya coba menerangkan dulu untuk produk gitu ya. Sama dengan hukum Maslow gitu ya, di mana produk yang kita jual harganya bisa berbeda manakala mempunyai brand value yang semakin ke atas ya, mengikuti teorinya Maslow. Nah,
Sementara nggak bisa, misalnya kita ngecharge kayak si Starbucks ngecharge harganya mahal 45 atau 50 ribu per gelas gitu ya. Konsumen juga akan mereview, mengkaji. Worth it nggak sih saya bayar 45 atau 50 ribu untuk segelas kopi gitu ya, dengan melakukan kajian produk benefitnya, servis yang diberikan, ataupun ke dirinya dia, atau image apa pada saat dia meminum kopi Starbucks. Nah, untuk adik-adik, nah kita mau terapkan, aplikasikan ke diri kita gitu ya. Mungkin dulu adik-adik sebagai mahasiswa UTA itu udah terkenal banget gitu. Tapi sekarang adik-adik menyandang predikat baru sebagai apoteker. Jadi adik-adik harus memperkuat foundation dulu sebagai apoteker baru ya, dengan bagaimana kompetensinya diperkuat. Komitmen. Jadi kalau emang harus hadir, no pharmacist, no service kata Pak Nelson, itu harus dilakukan. Consciousness, confidence, dan caring. Nah, nanti apa yang saya lakukan hari ini adalah public speaking. Ini udah meningkat nih untuk melakukan yang tadi ke DPR dan segala macam, itu strategic relationship development ya. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Moderator. Pesan saya, the best preparation for tomorrow ya, untuk akan datang adalah melakukan yang terbaik hari ini. Dan untuk itu saya punya video Pak Moderator, Pak Atu, yang mungkin bisa dibantu untuk diputarkan. Terima kasih. Pak Fauzan. In life, all we can do is our best. And when we do our best, we deserve to be happy with ourselves. This is absolutely the truth. However, the challenge with that statement is everyone's best is different. So sometimes it can be hard to feel good about it. Everyone is always dealing with different things in different places at different times. At this exact moment, no one else can see the world the same way you are seeing it. You will always be dealing with your own unique mess of stuff at your own unique place in time and space. So your best will not always be someone else's best, and someone else's best will not always be your best. And we must learn how to be okay with that. This does not mean that in moments when we are trying hard at something we care about but aren't doing as well as we'd like, that we don't push a little bit harder or a little bit smarter in an attempt to find out what our best really could be. But this does mean that when we can honestly say that we tried our best, we deserve to be proud of ourselves, no matter what the outcome is. Sometimes doing our best means overcoming hard challenges, accomplishing important things, and achieving big goals. But sometimes our best is just going to be getting out of bed in the morning. But in doing this, so long as we are doing our best, we are still overcoming hard challenges, accomplishing important things, and achieving big goals, even if it seems like the world might not agree. Today, if you did your best, be proud of yourself. Not because you did better than others, not because you made a certain amount of money or did something successfully at a job or at school, but because you did your best, even if that just means getting out of bed and facing the world. Oke, demikian video yang bisa kami tampilkan, dan akhir kata, best itu bukan untuk berkompetisi ya, membandingkan satu dengan lain, yang ada nanti malah demotivasi. Kami kembalikan ke Pak Moderator Apoteker Atu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Apoteker Dr. Anastasi Taurhesia, PhD, yang sangat luar biasa sekali, Bu. Sangat menarik, memotivasi, Bu. Saya jadi merasa lebih muda lagi, Bu, mendengar pemahaman Ibu. Untuk bersemangat melakukan yang terbaik lagi, Bu. Alhamdulillah kalau ada maknanya, Pak. Baik, rekan-rekan sejawat semuanya, adik-adik kita semuanya, tadi sama-sama sudah kita dengarkan paparan yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Apoteker Sally disertai dengan video ya. Nah, kami persilakan kepada adik-adik kita untuk menanyakan atau menggali lagi potensi-potensi yang sangat luar biasa dari Ibu Sally ini,
sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu sebagai bekal kita untuk lebih baik lagi ke depan, untuk lebih sukses lagi ke depan. Pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom Q&A. Ibu Sally sambil menunggu pertanyaan di peserta, Ibu, kami persilahkan kepada panelis jika ada yang ingin bertanya. Baik, Ibu sambil menunggu dari panelis, ada sesuatu dari slide Ibu yang sangat memotivasi saya, Ibu. Kalau nggak salah Ibu sampaikan secara tidak langsung kalau bekerja sama kalau kita membuka wirausaha ya Bu ya. Kalau kita bekerja kan mengabdi ke orang lain, kita sesuai dengan aturan perusahaan, tapi kita kalau wirausaha lebih tidak terbatas ya Ibu ya. Dan satu poin yang menarik buat saya, Masya Allah Ibu sampaikan tadi, kita bisa membantu orang lain ya Bu ya. Nah itu sesuatu poin yang sangat luar biasa sekali Ibu. Kiranya Ibu bisa memberikan motivasi bagi kami, bagi saya, dan bagi adik-adik kita semuanya di masa pandemi ini, Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai apoteker, baik bagi kami ataupun adik-adik kita yang baru lulus, sehingga tidak patah semangat dengan situasi yang semuanya sekarang lagi pembatasan pemerintah ya, tapi kita tetap bisa berproduksi, Bu, bisa berkreasi dan produktif. Kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Untuk sediaan farmasi ya yang selain kosmetik ya, suplemen kesehatan gitu, itu kayaknya pada masa pandemi ini sangat dicari Bapak. Jadi maksudnya itu ya, jadi agak berbeda dengan misalnya fashion. Saya pernah juga punya data itu Pak, pada saat pandemi itu apa sih yang ingin dibeli orang di awal gitu ya, mula-mula pandemi. Wah, semua orang ingin membeli produk kesehatan gitu ya Pak, dan makanan itu nggak pernah lepas Pak, makanan dan produk kesehatan. Yang kedua, kalau punya uang lebih gitu ya, yang prioritas kedua memang kosmetik tapi skincare gitu. Jadi meskipun mereka di rumah gitu ya, tapi mereka nggak mau tidak merawat wajahnya atau perawatan badan lainnya gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Saya cukup bangga Pak, kalau dulu mungkin saya bekerja di company hanya responsibel untuk departemen saya gitu ya. Jaranglah melihat anak buahnya orang lain gitu ya. Ya sebagai BOD kita ngobrolin lah gitu, bantu urun gitu ya. Tapi di sini saya melihat Pak, apoteker yang saat ini ada itu mungkin dengan IAI mengadakan program pembekalan gitu ya sebelum masuk bekerja, itu kok kayaknya siap banget kerja dan bisa diajak lari Pak. Kebetulan memang di perusahaan itu sekarang ini sudah menerapkan kayak good manufacturing practice. Jadi SOP yang dikatakan tadi oleh Pak Apoteker Nelson itu tertulis. Jadi kalau kita punya curiosity gitu ya, mau membaca dan mau mendeliver extra mile gitu ya, belajarlah yang lain gitu. Memang kita di QA, tapi kita pingin tahu gitu, produksi itu apa ya yang QA bisa bantu. Jadi ada empati ya. Jadi memang bukan hanya hard skill yang kita itu, kompetensi yang misalnya kita belajar farmasi gitu, tapi soft skill itulah yang membuat kita menjadi orang yang bisa mendeliver yang terbaik gitu Pak. Betul Ibu, betul. Baik Ibu, sampai menunggu penanya Ibu, tadi Ibu sampaikan di slide Ibu juga berkecimpung di bidang alkes ya Ibu ya. Nah ini di masa pandemi ini Bu kan terjadi perubahan budaya yang luar biasa sekali ya Bu ya. Itu saya alami, dulu saya tidak suka pakai masker karena sesak ya, cuci tangan juga kalau mau makan saja Ibu, tapi sekarang udah menjadi habit buat kita semuanya. Nah pertanyaannya Ibu, jika adik-adik kita Bu dari lulusan Untak ini ya yang baru lulus, mungkin ada semacam termotivasi oleh Ibu nih sebagai apoteker yang luar biasa sekali, mau membuat masker Ibu. Masker, pertanyaannya apakah masker buatan apoteker ini bisa didaftarkan ke Kemenkes, misalkan melalui PIRT, atau harus maklon dengan perusahaan alkes atau seperti apa Ibu? Okay. Karena kan mungkin ide-ide kreatif itu bermunculan Ibu ya, tetapi susah menuangkannya Ibu. Betul, Pak Atu, kalau masker kan emang ada tingkatannya ya Pak Atu ya. Kalau yang N95 enggak kali ya Pak ya, maksudnya ya biasa Bu. Gitu ya. Yang
Surgical juga mungkin sulit ya, itu memang menengah ke atas lah ya, perusahaan menengah ke atas. Kalau misalnya itu masker yang mau dari kain gitu ya, tapi tetap memenuhi bukan yang apa yang dilarang itu tuh bukan gitu ya. Jadi di Bandung sendiri Pak Scuba Agung, ya, scuba. bukan yang scuba betul. Itu Dilarang. Ateja ya perusahaan, bukan perusahaan alat kesehatan asalnya gitu ya, di Bandung kayaknya garmen atau apa gitu Pak, itu memproduksi masker Pak, dan diujikan gitu, didaftarkan setelah itu. Memang kalau untuk pendaftaran di Kemenkes kita harus punya data dukung Pak. Ya, kalau misalnya memang persyaratannya apa? Persyaratan biasanya ISO kah, 13485 kah, atau persyaratan PQS WHO kah, atau apa segala macam gitu. Nah, bangga Pak, kalau di Alkes itu ruang untuk mengkonversikan. Jadi saat sekarang nih kita ada pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Di Alkes yang saya rasakan itu adalah pemulihan ekonominya lebih Pak, karena pemerintah berusaha untuk menghitung TKDN gitu ya, tingkat komponen dalam negerinya gitu loh Pak. Jadi prosesnya memang kan agak berbeda dengan kosmetik yang dijual biasa ya. Kalau Alkes itu bisa masuk ke rumah sakit, jadi ada e-katalog gitu. Nah di situ kalau sudah memang yang ikut di dalam tender itu adalah produsen lokal dan diverifikasi TKDN-nya oleh misalnya PTSI gitu ya, Surveyor Indonesia, maka akan diutamakan gitu. Jadi bangga Pak, kalau untuk Alkes itu kebanggaannya tuh adalah susah tadinya yang hanya diimpor oleh Eropa ataupun Jepang gitu, masuk ke sini kita import gitu dari negara-negara maju itu. Challenge kita hari ini adalah bekerja sama dengan insinyur Pak, untuk supaya, karena kan kayak misalnya patient control gitu kan, dalam-dalamnya Pak kita nggak tahu Pak. Iya. Demikian agak panjang jadi jawabnya Pak. Iya, menarik sekali Ibu, apa dari Ibu ya. Tapi setidaknya Ibu mungkin buat adik-adik kita yang baru lulus tidak perlu khawatir, setidaknya kita masih bisa berperan sebagai apoteker dalam penanganan COVID ini ya Bu ya. Kami persilakan kepada panelis jika ada yang ingin bertanya. Ini materi yang sangat luar biasa sekali, memotivasi. Saya jadi semangat 45 lagi nih Bu Sati. Baik Pak Tul. Ya Pak Ade, kami persilakan. Teman-teman apoteker baru yang belum bertanya, saya urun rembuk nih. Iya. Bu Seli, yang paling susah itu kan memacu ini ya, keberanian dalam usaha. Nah, ya, saya punya pengalaman dulu waktu masih ngajar di lab ya, dengan teman-teman itu suka ngutak-ngatik produk, sama mirip-mirip dengan Ibu ya. Ada teman yang bawa krim dari Prancis, kita utak-atik, oh nanti ternyata komponennya begini-begini gitu. Nah, akhirnya sampai saya dan teman-teman itu bikin produk masukin ke salon dalam partai besar. Nah, kalau untuk makan cukup itu ya, dari penghasilan itu. Ya, tapi ketika ada lonjakan-lonjakan bahan baku, nah kita agak ngeri untuk investasi. Ya, bisa dijual nggak nanti produknya dengan ada kenaikan tersebut. Nah, itu yang ingin ditanyakan, bagaimana cara memacu semangat dan keberanian untuk berwirausaha. Itu barangkali Bu. Terima kasih. Betul Pak Adeng. Aduh selamat ya Pak Adeng. Maksudnya punya kesempatan untuk mencoba-coba dan bisa supply ke salon, dilanjutkan atuh Pak Adeng. Jadi kalau saya itu mah bukannya 31 tahun, buat saya itu sesuatu yang lama ya Pak Adeng, hanya menjelang. Jadi di saat nih kayak adik-adik sekarang, apakah dia siap bekerja, apakah mau transisi dulu untuk nempuh kuliah. Nah, begitu juga kalau kita menjelang pensiun ya. Menjelang pensiun itu apakah kita transisinya itu mau melanjutkan ke perusahaan lain, atau jadi mau bekerja lagi seperti itu, atau kita mau mulai sesuatu yang baru, jadi berwirausaha. Nah, itu tuh sama persis. Jadi 30 tahun yang lalu saya juga pusing kayak adik-adik gitu. Saya bekerja di mana ya gitu. Setelah itu pas mau pensiun, akhirnya saya bulatkan tekad gitu ya. Kebetulan partner saya juga ini manas-manasin,
itu dong buat anak-anak kan, buat ini lumayan gitu ya, buat adik-adik juga yang lulusan farmasis. Tadi di tempat saya ada 4 loh lulusan farmasis itu Pak Adeng, dan mungkin dengan program pemerintah sekarang ya, dengan UMKM gitu ya, itu mungkin adik-adik nanti kita dengar tuh dari IYPG ya, bagaimana mereka bisa sharing dan adik-adik punya community untuk saling menguatkan gitu ya. Kalau kita sendiri mungkin nggak berani ya, pertimbangannya banyak banget, tapi kalau bersama ngobrol, kenapa nggak dicoba gitu. Mungkin gitu Pak Adeng. Ya betul, baik sekali. Nah, cukup jelas Pak Adeng ya. Terima kasih. Ya. Pak Adeng ini Bu, terima kasih. Karena banyak kesibukannya yang Masya Allah sangat bermanfaat sekali Bu. Beliau aktif di Nusantara Sehat sekarang Ibu. Ya baik, rekan-rekan sejawat semuanya, mengingat waktu sebenarnya ini sangat menarik sekali diskusi ini untuk kita terus lanjutkan ya, tetapi kita dibatasi waktu Ibu. Sebenarnya kami berharap di lain kesempatan Ibu bisa mengisi lagi, karena sangat memotivasi buat kita semua, menginspirasi sekali Bu. Baik, rekan sejawat semuanya dan adik kita semuanya, alhamdulillah selesai sudah masalah ini. Sebelum ditutup, nah ini rasanya Ibu Seli harus memberikan take home message-nya Bu, buat adik-adik seperti apa seharusnya. Silakan Ibu take home message secara singkat dan padat. Adik-adik sekalian, apoteker lulusan baru UTA 45, selamat berkarya ya. Jadi saya tidak bilang bekerja ya, berkarya yang lebih luas ya, sebagai apoteker yang profesional ya. Jadi entah itu mau wirausaha, entah itu mau jadi dosen, pokoknya apoteker yang profesional. Nah caranya itu harus gabung dengan IAI, aktifkan siapnya, dan kumpulin SKP. Nggak terasa waktu 5 tahun di mana kita harus resertifikasi. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada apoteker Dr. Andas Sari Tauresia PhD yang sudah memaparkan dari sesi Inspiring Pharmacist dan Branding. Baik, selesai sudah sesi kedua pemaparan tentang Inspiring Pharmacist dan Branding. Kita memasuki ke sesi ketiga, yaitu pengenalan organisasi dan layanan siap ya. Nanti layanan organisasi akan disampaikan oleh apoteker Rashid Amron. Beliau adalah ketua bidang ini organisasi di pengurus daerah Ikatan Apoteker DKI Jakarta, serta beliau juga adalah ketua pengurus cabang IAI Jakarta Pusat. Untuk layanan IAI anggota ya, layanan anggota akan dibawakan oleh Dr. Apoteker Nopianti MSc. Beliau adalah Bendahara Umum Pengurus Daerah Ikatan Apoteker DKI Jakarta. Dan untuk nanti akan dibantu untuk layanan siapnya oleh Ibu Marta ya, Apoteker Marta Ningtyas MM. Itu asal sesi ketiga. Kami persilakan kepada Apoteker Rashid Amron untuk membawakan materinya. Belum dibuka